Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa balagur risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, taufik dan hidayah wal inayah wal quwwah. Kita bisa hadir dan dihadirkan Allah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini senantiasa menambah keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa kita akan membahas kembali bagian kedua dari em, pembentengan umat terhadap gerakan-gerakan menyimpang. Wabil khusus kita memfokuskan kepada gerakan Syiah. Maka hari ini kita akan membahas bagian kedua yang pembahasannya itu nanti akan masuk ke dalam ideologisasi. Jadi bagaimana Syiah itu berkembang dari sebuah gerakan politik kemudian menjadi sebuah susunan keyakinan dengan aqaidnya, dengan keyakinan-keyakinannya yang kemudian kita bisa telusuri berasal dari perjalanan sejarahnya sendiri. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di bagian pertama, saya ingin mereview kembali, ini sudah pernah saya sampaikan di bagian akhir di tanggal 27 Juli yang lalu, yaitu klasifikasi yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, muallif dari kitab Fathul Bari, dari kitab hadis. Beliau terlebih terkenal sebagai ahli hadis ya. Kemudian beliau juga banyak menulis kitab fikih ya, di antaranya mungkin Bulughul Maram yang kita sering pakai dan berbagai kitab lain yang menelusuri tentang gerakan-gerakan dari atau pecahan-pecahan atau sempalan-sempalan gerakan-gerakan Islam. Ya. Atau firqah beliau menyebutnya. Nah untuk Syiah itu beliau membagi dua yang utama, tapi kemudian diperluas kembali menjadi tiga. Kalau yang kita bahas di bulan Juli yang lalu adalah Syiah dua kategori pertama, yaitu Syiah yang sifatnya istilahan, ya, kemudian Syiah yang sia-siatan, ya, siasah, ya, yang berpolitik. Kemudian hari ini kita akan bahas bagian ketiga yang tidak sempat kita bahas, yaitu Syiah yang akidatan atau aqaid, memiliki akidah. Nah itu menjadi tiga lagi pembagiannya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama Syi'i atau Tasayyu, kadang-kadang disebut juga Syiah Tafdil. Yang kedua Syiah Rafidi atau Rafidah, atau kalau bahasa beliau sendiri Ghalin fi tasayyu'ihi. Dan yang ketiga yang paling ekstrim kata beliau adalah Syiah Ghalin fi rafdihi. Jadi sudah rafid, Ghalin pula. Sudah ekstrim, ekstrim lagi. Kadang-kadang disederhanakan menjadi gulu atau gulat. Ini tiga bagian. Tiga-tiganya tergolong ideologis karena memiliki akidah. Nanti kita lihat. Ini baru klasifikasinya saja. Yang pertama itu ciri utamanya kata beliau adalah mahabbah wa taqdim ala Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka mencintai dan memuliakan Ali bin Abi Thalib tapi tidak mencela sahabat yang lain. Ya. Walaupun mereka punya asumsi-asumsi bahwa Ali adalah satu-satunya yang berhak misalnya meneruskan kepemimpinan Rasulullah. Tapi mereka tidak mencela sahabat yang lain. Nah, ketika sudah mulai mencela sahabat yang lain, ini kata beliau naik ke golongan kedua yaitu Rafidah. Ya. Jadi yang mencela gitu ya. Ghalin fitasayyu'ihi, berlebihan dalam syiahnya gitu. Berlebihan dalam mencintai alinya kalau mau
sebutkan seperti itu. Sehingga mulai ada pendapat atau mulai ada pemikiran di kalangan Syiah Rafidhah ini, nanti kita lihat evolusinya, ya nanti sebentar lagi, bahwa Abu Bakar dan Umar ini mengambil alih hak yang harusnya ada pada Ali. Itu yang paling membedakan antara tafdil dengan Rafidhah. Yang ketiga, ghalin fi rafdihi, lebih lagi bahwa bukan saja mencela tapi kemudian cenderung kepada mengkafirkan para sahabat. Ini yang betul-betul membuat sebagian dari ulama mengkategorikan mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam. Sudah sampai mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, bahkan Utsman bin Affan tidak luput. Nanti ditambahi lagi dengan Aisyah radhiyallahu anha, ditambahi lagi dengan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ditambahi lagi Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ya. Padahal kita ketahui nama-nama tersebut adalah sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang di antara mereka itu merupakan orang-orang yang dipastikan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya yang sahih bahwa mereka ini adalah ahlul jannah. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa orang yang mengkafirkan orang yang sudah jelas masuk surga, maka dia terkeluarkan sendiri atau tuduhan tersebut kembali kepada yang bersangkutan. Nah, ada kritik-kritik kepada Ibnu Hajar al-Asqalani karena beliau wafat di tahun 852 Hijriah, berarti abad ke-9 atau 1449 Masehi, bahwa ini sudah tidak ada lagi, kata mereka. Tidak ada lagi pembagian ini. Tidak ada lagi itu tafdil rafidi dan ekstrim. Ghalin fi rafdihi. Karena, kata mereka, sekarang sudah mengumpul semua hanya dua. Rafidah dan ghalin fi rafdihi. Jadi tidak ada lagi yang tafdil itu udah nggak ada lagi. Kalaupun ada seperti tafdil, itu mereka dalam rangka takiyah. Menyembunyikan jati diri aslinya. Gitu. Bagaimana bisa berpendapat seperti ini? Karena di tulisan-tulisan para tokoh Syiah ini, seperti misalnya Ali Yazdi, ini 1915, berarti abad ke-20 awal. Al-Musawi 1957, ini ketika masih ada pergulatan antara mereka yang ingin menjadikan Persia atau Iran itu sebagai negeri Syiah, atau yang mengatakan Syiah itu Iran itu tetap sekuler di era Al-Musawi. Ini pelaknatan atas para sahabat itu terus berlangsung sampai kepada Khomeini yang mungkin kita banyak kenal dulu sebagai pendiri Iran modern yang bercorak Rafidhah murni. Tahun 1989 ya secara rutin melaknat Abu Bakar, Umar dan seterusnya yang saya sebutkan tadi. Setelah Khomeini meninggal dunia, Al-Khu'i sebagai ayatullah berikutnya juga melakukan hal yang sama. Bahkan seorang tokoh Indonesia, ya, dulu disebut Mubalik, dikenalnya itu sebagai Kang Jalal. Nama aslinya Jalaluddin Rahmat. Itu sempat cukup populer di dunia mubalik di Indonesia, ya. Tapi kemudian mendapatkan satu mungkin semacam beasiswa atau satu pendekatan dari Iran sehingga sempat kemudian mengunjungi Iran dan kemudian meneliti tentang Iran sehingga ketika pulang menulis sebuah buku namanya berjudul Misteri Wasiat Nabi terbitan Mizan tahun 2015. Di dalamnya juga sudah mengkafirkan sahabat. Jadi itu pandangan-pandangan terbaru bahwa klasifikasi yang dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ini tidak meleset, tepat sasaran. Karena tidak ada perubahan sampai sekarang. Ya. Nah, apakah terus seperti itu kita akan coba lihat nanti. Nah, perlu kita sadari di sini, mungkin agak ketutup ini ya dengan apa video ini apa zoom-nya ya. Saya coba geser boleh ya, saya geser dikit ke bawah supaya nggak ketutup. Sejatinya ini sebuah nasab yang lebih lebih mudah difahami kalau kita melihatnya langsung secara vertikal gitu.
Tapi karena space kita ini, layar ini cenderung horizontal, maka saya membuatnya menjadi tiga bagian. Tapi sebenarnya tiga ini kalau mau disambung, dia sebenarnya satu gitu ya. Artinya dari Muhammad Al-Baqir yang nomor 5 itu adalah ayah dari Ja'far As-Shadiq. Kemudian Ali Ar-Ridha ini yang kemudian keturunannya adalah Muhammad Al-Jawad, dan yang terakhir itu imam yang ke-12 menurut Syiah adalah Muhammad Al-Muntazor atau Muhammad Al-Mahdi. Nah, itu jadi sebenarnya secara vertikal itu merupakan satu satu apa nasab. Dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin, pecah dua lagi Zaid, ini yang nanti menjadi Syiah Zaidiyah. Ini perpecahan Syiah yang besar pertama kali. Makanya disebut Imam Zaid atau Zaidiyah, yang paling banyak ini ada di Yaman. Kemudian Muhammad Al-Baqir, ini yang Rafidhah, Ja'far As-Sadiq, kemudian pecah dua lagi Ismail Al-Mubarak, ini yang kita tahu sebagai pencetus daulah ya, atau menjadi salah satu inspirator dari daulah Fatimiyah yang pernah berkuasa di Mesir sebelum atau menjelang Perang Salib, yang kemudian nantinya membawa Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Mesir untuk menghentikan paham Syiah di Mesir. Itu eranya kurang lebih. Nah, tetapi ini pecahan kedua yang terbesar dalam tubuh Syiah, yaitu adanya imam yang Ismailiyah, ya, atau kadang-kadang disebut imam ketujuh. Kalau Zaid tadi imam kelima. Kemudian yang diteruskan atau diakui oleh Syiah Rafidhah adalah Musa Al-Kadzim. Nah, dan seterusnya Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Al-Hasan Al-Askari, dan yang terakhir Muhammad Muntazar. Nah, Muhammad Muntazar ini menurut versi Syiah adalah Imam Mahdi yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi menurut mereka Imam Mahdi itu sudah lahir, bukan sesuatu yang masih menunggu akhir zaman, tapi sudah lahir, tapi kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala versi mereka, dan nantinya akan turun sebagai Imam Mahdi. Jadi kalau menurut versi mereka itu Imam Mahdi sudah lahir dan sudah ada di tengah-tengah kita, hidup dalam keadaan ghaibah. Ini secara sekilas. Nah, sekarang setiap kolom itu akan saya fokuskan. Jadi misalnya ini dari Ali bin Abi Thalib sampai Muhammad Al-Baqir, saya fokuskan. Saya kasih di sebelah kirinya keterangan sekaligus juga evolusi pemikirannya. Ini saya geser lagi sedikit ke kiri supaya nggak nutup ya. Jadi ini saya geser-geser karena slide-nya beda-beda. Nah, dari Ali bin Abi Thalib kita tahu merupakan khalifah pada Khulafaur Rasyidin yang kelima, yang keempat, keempat maaf, setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib naik. Nah, Ali bin Abi Thalib kita ketahui sebagai seorang khalifah yang pilihan yang memang kemudian pilihan yang terbaik di masa tersebut. Abu Bakar kita sudah bahas, Umar bin Khattab sudah kita bahas bulan Juli kemarin. Kemudian Utsman bin Affan dan pembunuhannya juga sudah kita bahas. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika naik itu mendapati kondisi di mana adanya tuntutan akan para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Itu yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib kemudian berbeda pendapat, berbeda pandangan tentang bagaimana melanjutkan kepemimpinan umat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu juga sudah kita bahas kemarin. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib ada dua tokoh. Walaupun sudah saya sebutkan dan saya singgung di dalam pertemuan bulan Juli, tapi belum saya letakkan perannya itu. Yang pertama adalah Abdullah bin Sabah, yang kedua adalah Kaisan Maula Ali. Dua orang ini, khususnya Abdullah bin Sabah ini adalah yang pertama kali membuat kelompok atau menyebarkan faham untuk mengimamkan Ali. Ya, mengimamkan Ali. Dengan landasan yang ini kemudian menjadi akidah pertama orang-orang Syiah di kemudian hari. Ingat, ini akidah ini bukan ketika dicetuskan kemudian dia menjadi satu prinsip, tapi nanti dirumuskan di zaman yang akan datang, 800-an tahun atau 600-an tahun setelah itu. Tapi akar masalahnya ada di situ.
ada di masa Ali bin Abi Thalib ketika Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa wahai Ali, engkaulah yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin. Kata Ali, salah, keliru, kata Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib menjelang meninggal dunia, karena Ali juga dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Sebelum meninggal dunia masih kembali ditanya oleh mereka, Ali bin Abi Thalib, segeralah tunjuk pemimpin penggantimu sebelum engkau meninggal dunia. Kemudian Ali menjawab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menunjuk pemimpin. Itu menegaskan kembali bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah diserahi tampuk kekuasaan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu nanti akan dicarikan oleh mereka dalil-dalil, dicarikan perkataan-perkataan syadz, perkataan-perkataan yang keluar tidak pernah dicatat oleh para ulama, seolah-olah membenarkan perkataan atau pendapat tersebut, bahwa seolah-olah Ali bin Abi Thalib itu ditugasi oleh Rasulullah menjadi pemimpin. Tapi diserobot oleh Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menyerahkannya kepada Umar, kemudian Umar membentuk satu tim yang kemudian keluar dua nama sebenarnya di situ, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum itu semuanya para sahabat yang mulia, kemudian memutuskan Utsman bin Affan lebih cocok untuk memimpin pasca kematian atau setelah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di situ pertama. Yang kedua, ada orang yang bernama Kaisan. Kaisan ini adalah maulanya Ali bin Abi Thalib. Maula itu maksudnya mantan budak, orang yang sudah dibebaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Kaisan ini mempopulerkan pandangan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sedemikian mulianya sampai Ali bin Abi Thalib dianggap mengetahui yang gaib, mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Ya. Dengan menyandarkannya bahwa misalnya Ali bin Abi Thalib itu terkadang ditugaskan oleh Rasulullah untuk misalnya mendamaikan satu kaum yang berbeda pandangan. Nah, itu kata mereka itu adalah bukti bahwa Ali bin Abi Thalib itu bisa melihat masa depan. Ya, debatable tentu saja, bisa diperdebatkan, tetapi mereka meyakini bahwa berkali-kali Rasulullah menugaskan Ali untuk urusan-urusan yang pelik, itu adalah bukti bahwa Ali itu mengetahui masa yang akan datang. Kemudian muncul dari Kaisan itu pandangan bahwa kalau begitu agama ini sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu pada diri Ali bin Abi Thalib. Sehingga muncul prinsip dari masa itu bahwa agama itu mentaati imam. Imam itu adalah Ali. Kalau Ali meninggal dunia, maka imam-imam yang sah itu hanyalah keturunannya saja. Dari situlah muncul imamiyah tadi. Jadi Abdullah bin Sabah dengan Kaisan Maula Ali inilah orang yang di zaman Ali bin Abi Thalib sudah mulai menghembus-hembuskan cara mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ditentang oleh Ali bin Abi Thalib. Di Kufah, para pengikut Kaisan dan Abdullah bin Sabah ini ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika mereka ditangkap hendak dijebloskan ke dalam penjara itu, mereka mengatakan, Ya Ali, antallah. Ya Ali, antallah. Tahu antallah gak maksudnya? Wahai Ali, engkau adalah Allah. Gitu. Maka orang-orang itu disuruh taubat dengan taubatan nasuha, tidak mau. Maka oleh Ali bin Abi Thalib, karena sudah diputuskan bahwa mereka ini orang yang menuhankan manusia, sudah jelas kufur. Jadi sudah ditentang oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak suka dengan cara-cara pengkultusan yang bukan hanya berlebihan, Pak. Itu sudah sampai kepada mensekutukan Allah, menyekutukan Allah. Nah, itu terjadi di zaman Ali. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa sepeninggalku, kalian ini akan menyesatkan umat. Kalian ini akan membawa kepada ekstremisme. Kalian ini akan membawa kepada pengkultusan terhadap diriku. Jadi Ali bin Abi Thalib sudah punya perasaan yang tajam mungkin karena melihat bahwa di zaman beliau masih hidup saja sudah ada orang yang berani menuhankan dirinya. Nah, gimana lagi setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kita tahu syura yang ada di Kufah itu kemudian memilih Al-Hasan, anak tertua dari Ali bin Abi Thalib. Tapi Al-Hasan kita tahu sudah kita bahas sebagian di bulan Juli, menggunakan dalil surat Al-Hujurat ayat 9 sebagai kebijakan beliau untuk tidak melanjutkan
masanya dan kemudian menyatukannya kepada memberikannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berkedudukan di Damaskus. Kita tahu surah Al-Hujurat ayat 9 itu kan bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Depannya itu hmm, bentar, buka aja. 49 Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu jika ada dua kelompok mukmin orang yang beriman saling memerangi fa aslihu bainahuma hendaklah mendamaikan mereka. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Kalaupun yang satu bugot kepada yang lain, memberontak kepada yang sah, maka boleh mereka diperangi. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, karena pemberontakan mereka itu. Tapi ada batasannya, hatta tafi'a ila amrillah. Hanya sampai agar membawa mereka kembali kepada urusan Allah, kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau mereka sudah kembali sudah rujuk kembali, sudah mau bersatu kembali di dalam satu bagian satu umat, fa in fa'at fa aslihu bainahuma, maka islahlah, rajutlah kembali fa aslihu bainahuma bil adli. Maka rajut kembali, sambung kembali silaturahim yang putus itu, persaudaraan yang putus itu dengan cara yang adil. Wa aqsitu, berlaku adillah, innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ketika dia didatangi oleh kelompok-kelompok Abdullah bin Sabah dan Kaisan Maula Ali ini, ya, mereka ingin agar Al-Hasan ini kembali menuntut hak-haknya memimpin, mewakili ayahnya yang sudah meninggal dunia. Al-Hasan menolaknya. Dia mengatakan ketika ayat ke-9 itu turun dari surah Al-Hujurat, aku masih kecil. Ya, kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir, itu ada keterangannya di situ bahwa ketika ayat itu turun, khotbah yauman, Rasulullah sedang berkhutbah, wa ma'ahu Al-Hasan bin Ali, dan Rasulullah sedang membawa Al-Hasan bin Ali, jadi lagi gendong cucu, gendong cucu tapi khutbah, boleh nggak masalah, gendong cucu. Ketika lagi khutbah itu, Jibril alaihissalam turun membawa ayat ini, menjelaskan tentang, ya tentu saja ayat ini kan turun kepada Nabi SAW. Ya, kalau peristiwanya belum terjadi, akan terjadi. Gitu. Ya, jadi sebuah ayat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala guna menghadapi sekiranya ada perpecahan di tubuh umat Islam yang berat sekali, tetap ada jalan caranya, tetap ada cara untuk mengislahnya. Nah, tapi yang lebih lebih mendalam lagi adalah ketika Al-Hasan mengatakan ketika ayat itu turun, saya masih kecil digendong oleh kakekku Rasulullah SAW. Dan kakekku mengatakan wala'allallahu yuslihu bihi baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Jadi kata Rasulullah SAW, nanti Allah Subhanahu wa taala akan merujukkan, mendamaikan dua kelompok kaum mukminin yang besar, yang sedang bertikai melalui anak ini, kata Rasulullah, melalui Al-Hasan ini. Jadi Al-Hasan ketika diangkat menjadi khalifah sempat menjabat sekitar 6 bulan, kemudian meletakkan jabatan, mengirimkan surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga menuntut kekhilafahan pada waktu itu, agar saya serahkan hakku kepadamu
dengan syarat engkau mempersatukan umat ini, menjaganya agar tidak pecah lagi dan tidak boleh ada peperangan lagi setelah ini. Dan disetujui, maka dia menghentikan kepemimpinannya. Berdasarkan keterangan Rasulullah SAW. Perkataan kakeknya sendiri kepada dirinya ketika surah Al-Hujurat ayat 9 turun. Nah, surah Al-Hujurat itu 9, 10, 11 itu berbicara tentang itu. Banyak membahas tentang itu. Nah, jadi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menolak ajakan-ajakan Syiah ini untuk mendirikan kekuasaannya dan menuntut kekuasaannya dari tangan Muawiyah. Karena tidak berhasil, maka mereka mendatangi adiknya yaitu Al-Husain. Nah, Al-Husain kemudian sama dilakukan pendekatan bahwa engkau itu adalah penerus yang sah dari ayahmu Ali bin Abi Thalib yang dibunuh. Dan mereka mempersalahkan Ahlu Sunnah waktu itu, mempersalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai penyebab terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Padahal kita tahu Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini mengkafirkan semua orang yang bertempur di Siffin dan rujuk di Siffin. Ya, itu kemarin Juli sudah saya bahas. Nah, ternyata Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib terpengaruh. Terpengaruh. Mereka mengundang untuk datang ke Kufah karena waktu itu Al-Husain bin Ali ada di Madinah. Sebelum berangkat sudah dinasehati oleh dua sahabat Nabi, paling tidak, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Ya, mereka mau memberikan satu peringatan bahwa jangan berangkat ke sana. Karena kalau engkau berangkat, engkau akan menemui orang-orang yang mengkultuskan ayahmu, menjerumuskan ayahmu di dalam fitnah, dan juga orang-orang yang gagal mempengaruhi kakakmu. Sudah dikasih warning, jelas itu. Di dalam tarikh Imam At-Tabari, tarikh Rusul wal Muluk, disebutkan bahwa jangan berangkat, akan timbul fitnah lagi. Kakakmu sudah berhasil merujukkan umat, kalau kau berangkat lagi ke sana, pecah lagi umat ini. Tapi karena Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mungkin sudah punya ketetapan dan bisa jadi juga ini merupakan salah satu qadarullah ya. Kadang-kadang kita nggak bisa, Pak, menghindari takdir Allah itu. Sekalipun kita sudah tahu ini nggak benar, ini jalannya keliru, tapi nggak bisa kadang-kadang kita. Apa yang akan menimpa kita pasti menimpa kita. Yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sabar, agar kita kuat, agar kita tenang dan jernih dalam memikir, dalam apa? Dalam berpikir, dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu. Maka terjadilah peristiwa yang terjadi di Karbala. Karbala juga sudah saya bahas bulan Juli. Al-Husain kemudian terbunuh. Nah, terbunuhnya Al-Husain ini dimanfaatkan oleh Syiah untuk membuat akidah baru. Muncul orang namanya Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi itu mengatakan bahwa dia mengatakan kepada pengikutnya. Jadi ini generasinya sudah beda, makanya saya kasih panah merah itu. Abdullah bin Sabah, Kaisan di masa Ali, Al-Mukhtar munculnya setelah Al-Husain wafat di Karbala. Dia menggunakan peristiwa fitnah itu untuk mengatakan bahwa aslinya Allah Subhanahu wa taala itu mau memenangkan Husain. Tapi karena kalian-kalian nggak mau membelanya, maka Allah al-badah, maka Allah mengubah takdirnya, maka terbunuhlah Al-Husain. Gitu. Pertama, ini buat saya itu lucu, gitu ya, lucu sekaligus tragis gitu ya. Ada manusia bisa mengklaim dia tahu kehendak Allah dan tahu Allah sudah berubah gitu. Itu gimana gitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kalau ditanya hal-hal yang belum ada aturannya, mengatakan saya tidak tahu. Padahal kalau ada orang yang berhak tahu masa depan, tahu kehendak Allah itu mungkin yang paling tepat adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau sendiri, baginda Nabi sendiri tidak tahu. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak ada kejelasan nasabnya, bahkan kita mengenal Al-Mukhtar As-Saqafi itu dalam catatan sejarah sebagai orang yang meletakkan akidah kedua. Jadi orang Syiah itu yang pertama mereka meyakini Ali sebagai satu-satunya pemimpin yang sah berdasarkan wasiat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengutak-atik tafsir tentang Ahlul Bait. Yang kedua mereka mengatakan ini adalah kehendak dari
Tuhan yang ya kan saya tak menyebutnya kehendak Allah, nggak nyaman rasanya menyebutkan ada orang yang tahu kehendak Allah gitu. Rasanya nggak nyaman gitu, ya. Maka saya sebutkan Tuhan di sini. Jadi orang Syiah itu menduga dia tahu maksudnya Tuhan itu apa. Padahal tidak ada manusia yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Ya. Bahkan Al-Quran saja kan masih banyak ayat-ayat yang kita sampai dengan sekarang juga masih belum tahu persis maksudnya apa. Seperti Alif Lam Mim gitu. Alif Lam Ro. Itu kan dikembalikan kepada ya sudah ada di situ, kita mungkin bisa menduga artinya, tapi yang paling tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti ketika kita masuk ke dalam surganya Allah, insya Allah nanti baru dikasih tahu apa itu Alif Lam Mim, apa itu Alif Lam Ro. Manusia boleh menduga-duga, menulis-nulis, memperkirakan, menafsir-nafsirkan boleh, tapi tidak tahu. Apalagi yang lebih besar lagi daripada itu. Nah, Al Husain bin Ali kemudian meninggal dunia di Karbala. Ada seorang anaknya yang bernama Ali. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib, atau Ali lebih terkenalnya disebut Ali Zainal Abidin atau Ali As-Sajjad. Nah, beliau ini adalah salah seorang anak dari Al Husain yang selamat dari peperangan Karbala. Nah, beliau ini kemudian kembali ke kota Madinah dikawal oleh atas perintah waktu itu bukan Muawiyah lagi tapi sudah Zaid bin Muawiyah, ya. Zaid Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid, nah, kebalikan. Yazid bin Muawiyah mengawal Ali Zainal Abidin ini agar tidak lagi dipengaruhi oleh orang-orang Syiah. Ya, karena memang secara keturunan adalah cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka Ali Zainal Abidin ini kemudian kembali ke Madinah dan menjadi seorang ulama besar. Menepis berkali-kali ajakan-ajakan orang-orang Syiah untuk kembali menuntut hak mereka, Imaman Ali. Jadi sepanjang sejarah Syiah itu, dari Ali bin Abi Thalib sampai nanti Muhammad Al-Muntadhar, itu penuh dengan hasutan-hasutan, penuh dengan klaim-klaim, penuh dengan tuntutan-tuntutan yang mayoritas hampir seluruh keturunan baik Ali bin Abi Thalib sampai As-Sajjad itu menolaknya. Ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus di mana seperti di kitab Al-Bihar itu mereka menyebutkan perkataan-perkataan Ali, perkataan-perkataan Al-Hasan, itu banyak sekali yang mereka buat-buat sendiri. Ya, bukan sesuatu yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan bersumber dari orang yang disebutkan. Nah, setelah wafatnya Ali Zainal Abidin, muncul orang yang ketiga. Ya, yang orang ketiga ini memborong tiga akidah. Kalau tadi Abdullah bin Sabah satu akidah baru, Al-Mukhtar As-Saqafi akidah kedua. Ya, jadi versi takdir. Kalau kita itu percaya kepada qada dan qadar, kalau mereka itu al-bada. Mereka imam-imam itu tahu ini Allah lagi mau ngapain. Tahu nanti Allah itu mau bikin apa, perubahan. Ini al-bada. Nah, Qusair ini menambahkan tiga lagi. Itu di dalam kurung itu angka-angka itu tahun wafat, ya. Tahun pertama itu adalah tahun Hijriah, yang kedua itu adalah tahun Miladiah. Ya, jadi saya nggak tambah-tambahin lagi karena udah ruwet ini, udah terlalu penuh slide ini. Kalau berdasarkan ilmu presentasi ini udah nggak bener. Tapi kalau saya pecah-pecah lagi makin panjang slide-nya, makin banyak. Jadi saya kumpulkan kurang lebih dalam satu masa itu, ini seperti ini nanti di slide yang kedua, yang ketiga sampai selesai Muhammad Al-Muntazor. Jadi saya bagi berdasarkan tiga kolom ini. Jadi kolom yang kiri itu saya bahas pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang kedua dan ketiga itu era Abbasiyah, yang pertama itu era Bani Umayyah. Nah, ini usaha saya untuk supaya intuitif gitu orang menjelaskannya. Selama ini kita baca ini akidah Syiah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita nggak tahu itu kapan munculnya. Terus peristiwa sejarah apa yang mendahulinya, nggak tahu gitu. Terus siapa yang membuatnya? Nggak ada. Maka saya kumpulkan, saya letakkan di sebelah. Oh, ternyata ini kayaknya menurut cara saya menjelaskan ini mungkin lebih masuk akal. Kapan muncul akidah pertama? Terus kita bisa melihat berapa jauh muncul akidah kedua, dan ketiga, keempat, kelima. Ternyata penolakan Ali Zainal Abidin untuk diimamkan oleh Syiah pada waktu itu memunculkan tiga akidah baru. Ini
Padahal kan urusan akidah itu sebenarnya begitu Rasulullah SAW meninggal kan selesai udah. Tidak ada yang baru-baru lagi. Adanya paling formulasi saja. Misalnya formulasi fikih, usul fikih nanti untuk memudahkan para ulama menjelaskan dasar hukum dan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang belum ada di zaman Rasulullah. Kan itu saja sebenarnya. Sedangkan aqaid itu sudah beres. Nggak ada lagi tambahan-tambahan. Tapi Syiah ini untuk mendukung klaim-klaim mereka butuh akidah baru. Karena kalau menggunakan dasar aqaid al-Islamiyah, maka nggak masuk mereka. Ya, jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa gerakan ini cenderung kemudian mencocokkan kejadian ya dengan teorinya. Cocokkan. Oh ini kalau kayak gini begini. Ya kalau Ali bin Abi Thalib nolak, ya karena dia imam, imam tawadu. Terus kalau Al Husain menolak, ya ini perubahan rencana. Nah, ketika Ali Zainal Abidin menolak juga Qusair bin Qusair ini mengatakan imam itu berdasarkan nasab. Nggak bisa itu Ali Zainal Abidin meninggalkan kita begitu saja. Karena dia adalah anaknya Al Hasan, Al Husain, Al Husain adalah anaknya Ali, dan Ali adalah imam. Maka dia tuh wajib jadi imam. Mau nggak mau, terima nggak terima. Jadi maksa maksa orang jadi pemimpin berdasarkan nasab. Nah, ini beda dengan keributan-keributan tentang nasab ya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Lain lagi. Lain lagi. Ini nggak sama, ya nggak sama. Jangan sampai kita bingung nanti. Ya, karena kan di kalangan Nahdlatul Ulama ini ada dua pandangan kan. Ada yang mengatakan Ba'alawi itu bersambung, ada yang mengatakan tidak bersambung. Tapi itu saya anggap sudah selesai. Itu urusan internal saudara-saudara kita di NU, gitu ya. Yang ini nasab yang beda nih. Nasab tidak ada hubungannya dengan apa habaib-habaib. Ini murni dari Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Al Husain, Ali Zainal Abidin. Sementara kita baru sampai di situ bahasnya. Yang keempat, akidah yang keempat oleh Kusir dikatakan bahwa imam itu tidak bisa mati. Nggak mati dia, jasadnya aja terbaring, tapi sesungguhnya dia masih hidup. Berarti dia sudah mencoret itu apa namanya ayat Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Akhirnya mereka menafsirkan bahwa yang disebut kullu nafs adalah semua jiwa selain imam. Karena aslinya ayat itu kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mendatangi atau didatangi kematian. Kata mereka yang mati itu orang biasa. Kalau imam enggak. Kenapa mereka perlu begini? Karena nanti mereka mau bicara roj'ah. Jadi kita tidak menghafal akidahnya, Pak. Tidak menghafal akidah Syiah. Tapi kita mencoba memahami kenapa mereka pikir kayak gitu. Supaya kita tahu dan kita mudah menepisnya. Bukan hanya buat kita ya, maksudnya buat keturunan kita dan sebagainya. Nah, akidah yang kelima, ini yang ketiga yang diprakarsai oleh Kusair, itu mengatakan bahwa nanti imam-imam yang gaib-gaib ini, yang meninggal jasadnya ini akan kembali dalam bentuk manusia lagi, Pak. Itu yang disebut dengan roj'ah, akidah roj'ah akan kembali. Kalau bahasa normalnya itu mungkin reinkarnasi. Reinkarnasi. Nah, dari sini mulailah beberapa ulama bisa mengidentifikasi ternyata banyak orang-orang Syiah ini meminjam prinsip-prinsip ini dari Zoroaster, dari apa yang kita kenal sebagai Al-Majus, Majusi. Dan memang cocok karena sebagian besar para pencetus-pencetus akidah ini orang yang Persia, Farsi, atau yang terpengaruh pemikiran Persia. Gitu. Makanya nanti kita bisa saksikan memang sebagian besar Syiah Rafidhah itu tinggalnya atau bertempatnya di Iran atau yang dulu disebut sebagai Persia. Jadi ada simbiosis itu antara gerakan mereka yang menginginkan adanya pengkultusan terhadap imam apa mengkultuskan Ali bin Abi Thalib sebagai imam dan keturunannya dengan cara berpikir masyarakat Iran itu, ex-Persia itu dengan reinkarnasinya. Gitu. Nah ini yang mereka tutupi. Kemudian ada pengikut Abu Hashim, saya nggak perlu jelaskan ya, itu terlalu banyak. Ada Bayan bin Sam'an, Al-Mughirah bin Sa'id, ya. Bahkan di masa Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ijli itu Ali sudah dituhankan. Jadi kalau sebelumnya di zaman Kaisar Maula Ali itu
pengikutnya ketika dipenjarakan sama Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Ali antallah." Itu baru ungkapan saja, baru luapan apa? Pengkultusan emosi saja. Tapi jadi prinsip itu berapa ratus tahun? 119 Hijriah. 119 itu sudah jadi prinsip. Belum akidah tapi menuhankan Ali. Sehingga konsekuensinya kalau Ali itu setara dengan Tuhan, setara dengan Allah, maka orang yang menyerobot haknya sebagai pemimpin adalah kafir. Mulai muncul di era Muhammad Al-Baqir dan Zaid ini, Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib ini, mulai muncul orang-orang yang membiasakan mengkafir-kafirkan sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Belum nyasar ke yang lain, baru dua itu. Nah itu berapa ratus tahun? 122 tahun kurang lebih dibutuhkan waktunya antara hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dengan wafatnya Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Nah itu sudah ada berapa? 5 akidah. Nah, tapi tidak terlalu mengherankan karena kalau kita lihat memang Syiah itu cenderung di fase awal itu cenderung dia minoritas. Dan minoritas ini minoritas yang radikal, yang berani melawan ya pemerintah, bukan hanya pemerintah, tetapi secara akidah juga mereka berani berbeda dengan apa yang diyakini oleh kaum muslimin pada waktu itu. Ya, perlu diingat bahwa di zaman itu belum disebut kaum muslimin itu sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Itu nanti muncul ketika Syiah sudah menjadi ideologi yang baku, baru para ulama menamakan kaum muslimin yang berbeda daripada Syiah ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bukan dari awal. Jadi sejarah Syiah itu banyak sekali diwarnai dengan perlawanan, pemberontakan, revolusi, sehingga kadang-kadang kita sulit membedakannya. Ini perang karena dunia atau perang yang memang dilandasi oleh akidah. Akidah yang 5 tadi, belum jadi 6, belum sampai 6. Bahkan Ali Syariati, salah seorang pemikir abad ke-20 Syiah, berkebangsaan Iran, dia membagi dua bahwa cara Syiah menyebarkan pahamnya itu ada dua, ada tasayu, ini bahasa Arab yang diirankan, Arab yang dipersiakan, dari tasayu mengsyiahkan. Tasayu Alawi sama tasayu Safawi kata dia. Kalau tasayu Alawi itu ya kadang-kadang disebut Syiah intelektual, kadang-kadang disebut juga Syiah merah, itu melakukan penyebaran paham itu melalui cara-cara yang saintifik. Disebutkan misalnya bahwa Ali itu keturunan nomor sekian, nanti Al Husain itu menikahi apa namanya anak dari Khusrau kedua, apa namanya Raja Persia yang terakhir, Kaisar Persia yang terakhir. Sehingga secara garis keturunan ini dua keturunan mulia kata mereka. Oleh sebab itu wajar kalau dia itu punya kekuatan spiritual, supranatural. Jadi masuk ke situ. Nah, itu tasayyuh alawi. Makanya kadang-kadang ada juga orang udah profesor, doktor, ya, yang seharusnya cara berpikirnya itu sudah sistematik, ilmiah gitu ya, bisa digait karena apa? Pendekatannya pendekatan apa istilahnya itu pseudo science katanya. Jadi sains tapi menggunakan fenomena-fenomena untuk membengkokkan cara berpikir yang ilmiah tadi. Tapi ada yang kedua untuk orang awam. Kalau yang tadi untuk intelektual-intelektual mereka masuknya lewat tasayyuh alawi. Yang kedua tasayyuh safawi. Ini yang syiah kultural, kadang-kadang disebut syiah hitam. Ini istilah yang mereka gunakan ya, bukan saya. Ini istilah yang mereka gunakan sendiri. Yaitu bermotifnya apa? Eksploitasi. Apa kamu nggak kasihan? Al Husain dibunuh loh di Karbala. Tanpa menjelaskan Karbala itu apa, kenapa beliau berangkat, siapa yang sudah menasihatinya, apa yang dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa justru orang yang mengundang Al Husain ke apa namanya ke Kufah itu malah justru meninggalkan mereka apa beliau di detik-detik sebelum peperangan. Tapi intinya eksploitasi, distorsi. Kamu tahu nggak kalau kepala Al Husain itu dipenggal dan kemudian dijadikan bola dan kemudian dibawa. Jadi muncul nanti mitos-mitos dan kemudian politisasi agama. Ya, orang-orang Ahlus Sunnah itu nggak mau kita naik karena kalau kita naik kita akan bongkar semua kejahatan mereka. Mereka terus bertahan itu karena menutupi kesalahan-kesalahan mereka ribuan tahun. Makanya kalau ketemu orang Syiah yang
kena Syiahnya melalui tasayyu Safawi, itu kadang-kadang nggak diskusi, Pak. Nggak pakai pintu diskusi lagi. Ya. Pokoknya yang sampai muncul apa statement-statement kalau mereka berkuasa satu hari, maka mereka akan menumpahkan darah sebanyak-banyaknya Ahlussunnah itu dalam satu hari. Kalau cuma 1 jam, sebanyak-banyaknya dalam 1 jam. Makanya Anda bisa lihat sampelnya itu ketika Daulah Abbasiyah menggulingkan Daulah Umayyah. Nah, itu caranya. Itu cara Syiah yang dipakai. Walaupun Syiah nanti disingkirkan sama Abbasiyah, sehingga mereka kemudian menjadi ekstrim dan berbalik kembali. Nah, tapi waktu sudah jam 6. Kembali dilematis saya. Ya. Lewatin nggak apa-apa. Bener ini. Kita kalau ada keresahan nanti. Aman ya? Aman ya gitu. Soalnya kemarin kan ada yang makan terus seingat saya tuh terakhir itu ada yang makan terus kena ini, kena apa? Kok udah makan sih kita kesini kan mau ngaji. Saya khawatir nih, mending kita berhenti aja bareng gitu, kita makan bareng gitu. Iya kan, saya juga seneng gitu kan. Tapi kalau kita mau terus, tolong terus bareng-bareng gitu. Boleh nggak ngusul gitu? Ini mohon maaf nih kalau saya keliru. Waktu itu seingat saya gitu. Jadi kompak lah gitu. Kalau bisa kita kompak, jangan sampai gara-gara saya kesini kita jadi nggak kompak gitu. Kan nggak enak nih. Gara-gara Ustadz Agung nih. Nah itu saya nggak enak gitu. Nah, jadi kalau bisa, ya, kalau kita mau lanjut, kita sepakati bersama kita lanjut. Berarti makannya ditunda dikit. Bukan nggak jadi loh, tunda dikit aja. Tapi kalau kita anggap, udah Ustadz cukup, udah ngepul, udah berasap, udah berhenti aja kita mending makan, ayo, ya ayo gitu. Jadi saya ngikut ngikut jamaah dan tentu saja DKM gitu kan. Gimana? Lanjut apa udahan? Lanjut, bener nih. Jangan sampai sebagian ngomong lanjut, sebagian keluar itu nanti. Nah, siap ya, itu udah siap itu, udah manggil-manggil dari tadi. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Nanti kasih tahu aja kalau udahan ya. Nanti kasih kasih kode lah, kasih kode, kasih kode. Kalau mau diterusin ini kan slide-nya banyak ya, saya sesuai dengan ini aja waktu yang tersedia. Nah, setelah tadi ya, setelah apa namanya era Zaid itu muncul era baru, era Abbasiyah. Tadi saya katakan Abbasiyah itu berdarah itu penggulingan kekuasaannya. Dari Khulafaur Rasyidin ke Umayyah itu relatif stabil. Relatif stabil. Karena ditandai oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib menggunakan dalil yang sangat kuat yang diambil hadisnya itu dari ketika turunnya surah Al-Hujurat ayat 9 untuk menyerahkan kekuasaan. Tapi Syiah menggambarkannya itu Hasan dipaksa menyerahkan kekuasaan. Nah, ini kan berarti framing, framing. Jangan. Bayangkan misalnya kita bayar sedekah gitu kan, terus di framing. Oh dia biar kelihatan alim, biar kelihatan dermawan. Itu kan framing kan. Lah orang sedekah di framing bisa macam-macam Pak. Gitu. Nah, jadi di era Abbasiyah itu muncul apa namanya gerakan anti Umayyah. Nah, yang paling anti Umayyah adalah orang-orang Syiah. Jadi selama Umayyah mereka sembunyi rata-rata, ini kemudian muncul ke atas. Jadi Abbasiyah ini, era Abbasiyah ini eh, punya 2 target. Menggulingkan Umayyah, sekaligus mengidentifikasi siapa Syiah. Supaya, apa istilahnya itu, menggebuk dua apa burung dengan satu batu gitu, kira-kira gitu prinsipnya. Jadi dibuatlah seperti itu. Muncul orang-orang Syiah. Dan kemudian turut menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah, karena tadi doktrinnya itu yang penting mereka naik. Caranya boleh berdarah-darah. Itu Syiah. Tapi ternyata ketika Abbasiyah sudah berhasil, sudah konsolidasi itu, ya dari timur sampai ke barat, barulah ditangkapin yang Syiahnya. Oh, marahnya bukan main. Berarti mereka dimanfaatkan. Nah itu muncul akidah keenam, Sulaiman bin Jarir. Nah, ini akidah akidah final, disebut akidah utama yang final oleh para ulama. Ya, kalau yang sebelumnya tadi saya review wasiat, al-bada, nas, ghaibah, raj'ah. Yang keenam bicara tentang pentingnya atau mengagungkannya para imam. Ya. Nah ini munculnya sudah cukup jauh, ya 160 Hijriah. Pertama pemikirannya pada waktu itu, ini setelah Ja'far Shadiq, era Ja'far Shadiq, Sulaiman bin Jarir mengatakan bahwa agama itu ada di tangan Ali. Ali bin Abi Thalib itu menghindar karena tadi
Dia tidak mau, apa istilahnya, tidak mau terjebak kepada polemik-polemik di masa itu. Tapi karena kemudian Ali bin Abi Thalib dianggap mengetahui bahkan terjadi tragedi besar, maka akhirnya dia mengiyakan ketika menjadi khalifah. Itu cuma muter-muter saja sebenarnya. Karena pada dasarnya Ali bin Abi Thalib ketika Abu Bakar dilantik atau dibai'ah, beliau membai'ahnya tapi satu hari terlambat karena mengurusi jenazah Nabi. Kalau Umar bin Khattab di hari yang sama. Utsman bin Affan bahkan didorong oleh Ali bin Abi Thalib untuk jadi. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib di dalam pidato-pidatonya, beliau mengatakan, apakah tidak ada orang lain yang bisa diangkat? Jadi tidak ada satupun ambisi pada diri Ali bin Abi Thalib yang mulia itu, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Nah, kemudian kita tahu ketika Ali bin Abi Thalib memimpin, kan ada dua nih, ada dua dorongan. Dorongan dari Muawiyah dan dorongan dari para sahabat Nabi yang ada di Madinah. Nah, para sahabat Nabi yang ada di Madinah ini kemudian muncul gerakan untuk mengingatkan Ali bin Abi Thalib yang sudah pindah ke Kufah waktu itu. Ali memimpin dari Kufah bukan dari Madinah. Maka ini gerakan yang dikenal sebagai gerakannya Sayyidah Aisyah, Az-Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah. Nah, mereka datang ke sana memberikan peringatan kepada Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, saya yang jadi khalifah. Saya sudah minta kepada kalian waktu itu pandangan-pandangan. Tapi sekarang kalian menentangku. Maka terjadilah perang Jamal. Sekalipun perang Jamal itu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi Sayyidah Aisyah tidak dihukum. Ya, hanya ditangkap dan kemudian dikembalikan ke Madinah dengan penghormatan. Jadi tidak di... Wah, itu membuat sebagian orang Syiah marah. Tapi mereka sulit marah karena itu keputusan Ali bin Abi Thalib. Maka caranya untuk marah kepada sahabat tanpa membuka kedok mereka sendiri, mereka mengatakan bahwa merendahkan sahabat-sahabat yang mengambil alih atau mencerca atau menghina Ali bin Abi Thalib itu adalah satu kewajiban. Muncul akidah keenam bahwa untuk menjadi Syiah harus siap melaknat para sahabat. Termasuk nanti masuk daftar itu tambahannya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman masuk juga kemudian Aisyah, Az-Zubair, Thalha, bahkan para ahli hadis dimasukkan juga nama Abu Hurairah. Ya, sampai di situ. Nah, tapi muncul di zaman ini, mulai muncul bahwa kenapa orang Syiah begitu fanatik dengan keturunan Ali bin Abi Thalib? Kata mereka tadi, saya sebutkan di awal, yang Tasayyuk Alawi tadi, bahwa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ini menikahi Syarbanu. Nah, ternyata kalau kita telusuri, oh mereka ternyata eh, nampaknya ada indikasi atau mungkin sudah nyata bahwa mereka memuliakan Al-Husain bukan karena Al-Husain itu anak dari Ali bin Abi Thalib saja, tetapi karena Al-Husain itu menikahi Syarbanu. Syarbanu ini anak Kaisar Yazid kedua yang memimpin Persia terakhir sebelum kalah di zaman Umar bin Khattab. Nah, itu muncul akidah baru di mana mereka harus melaknat bagian dari akidah mereka. Jadi orang Syiah Rafidhah melaknat itu bagian dari konsekuensi keimanan mereka. Nah, kalau tidak kelihatan mereka melaknat, ini mereka lagi takiyah. Misalnya mereka tinggal di tempat orang-orang yang mayoritas Ahlussunnah, maka dia menyembunyikan itu. Tapi kalau di depan orang-orang Syiah atau di acara-acara Syiah, ya, yang biasa rutin mereka lakukan itu, maka keluar aslinya. Nah, setelah itu Ismail Al-Mubarak, Musa Al-Kadzim, Ali Ar-Ridho, saya ringkas saja karena masalah waktu kita, saya cuma dikasih waktu 10 menit tadi, sampai dengan 6.15, langsung saya tambahkan saja bahwa para ulama akhirnya melihat bahwa Syiah ini bukan sekadar beda secara mazhab, tapi punya akidah. Oleh sebab itu perlu dilakukan pelurusan agama. Makanya para ulama muncul di berbagai tempat sebenarnya, ya, bukan hanya empat yang kita kenal di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya Hanafiyah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, tapi sebenarnya itu muncul di berbagai tempat bahwa adanya dorongan para ulama membukukan kembali, meluruskan kembali, mengajarkannya dengan baik kembali agar umat ini bisa memisahkan mana yang asli dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah, mana yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah ini. Karena waktu itu belum ada pembagiannya. Makanya muncul cara-cara untuk menjelaskan ini bahwa ini yang murni dari Rasulullah. Makanya kemudian mulai menggunakan sunnah Nabi. Siapa yang mengikuti ini? Ahlus sunnah.
Terus ditambahkan lagi karena sejarah yang di sebelah Syiah ini cenderung ingin mempersatukan umat, sedangkan Syiah ini cenderung ingin memecah umat, makanya ditambahkan wal jamaah yang mempersatukan. Itu yang kita harus ketahui intisarinya. Ya. Seandainya Syiah ini tidak ada, seandainya kalau boleh berandai-andai, seandainya tidak ada Syiah, nggak perlu disebut. Cukup kaum muslimin saja beres. Kenapa? Nggak ada yang menyimpang. Kenapa harus bikin alus sunnah kalau semuanya sesuai sunnah? Kenapa harus bicara jamaah? Kalau tidak ada yang tafarruq, nggak ada yang berpisah. Nah, ketika mulai ada yang memisahkan diri, mulai mengidentifikasi berbeda, mulai ada hal-hal yang kemudian membuat mereka seperti spesial, kan itu kan menspesialkan diri kan? Ketika mengatakan Ali bin Abi Thalib imam, tapi yang lain nggak imam, itu kan kita sebagai orang awam susah menerimanya, Pak. Susah menerimanya, apalagi para ulama yang tahu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kan Abu Bakar As-Siddiq itu Rasulullah mengatakan berkali-kali bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan masuk ke dalam surga, surganya Allah itu dari semua pintu. Dari pintu mana saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kemuliaan Abu Bakar. Kok bisa Abu Bakar kalah mulia dengan Ali? Sekali lagi bukan berarti kita mau merendahkan Ali, bukan. Cukup mengatakan bahwa untuk sahabat-sahabatku kata Nabi radhiyallahu anhu saja. Selesai. Allah sudah ridho kepada mereka. Tidak perlu ditambahin yang ini, tambahin yang ini, tambahin lagi, tambahin lagi. Nah, seperti itu. Maka muncullah kemudian gerakan-gerakan. Kembali saya katakan, sebenarnya mazhab itu banyak sebelumnya. Tapi yang survive, yang bertahan sampai sekarang, adalah yang paling banyak muridnya, yang paling banyak membakukan tulisannya, dan paling banyak membahas tentang kitabnya. Makanya kita tinggal empat. Tapi Syiah nanti punya jalur sendiri, ya dari Ja'far As-Shadiq nih yang keenam, mereka menyebut bahwa kaidah fikih mereka Ja'fari. Makanya nanti ada mazhab Ja'fariyah. Sedangkan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama kali yang muridnya kemudian banyak dan kemudian muridnya ini kemudian membukukan tulisan gurunya dan kemudian membahas kitabnya dan seterusnya dan meneruskannya dan mengupdate-nya setiap zaman. Yang pertama yang paling terkenal adalah Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya An-Nu'man bin Thabit. Bahkan beliau ini lahir di Kufah, besar di Baghdad. Sehari-hari berhadapan dengan ulama-ulama atau tokoh-tokoh Syiah. Jadi ya berat hidupnya. Jadi kalau ditanya dulu para imam madzhab, imam mazhab itu nggak pernah ada yang hidupnya lempeng-lempeng, maksudnya nggak ada. Pasti ada serangan-serangan, pasti ada kritikan-kritikan. Tapi Imam Abu Hanifah termasuk yang survive. Nah, Imam Abu Hanifah ini kemudian punya berbagai murid. Nanti sebagian dari murid-murid ini kemudian menjadi guru, sebagian menjadi guru Imam Syafi'i. Tapi yang setelah Imam Abu Hanifah, generasi yang hampir sezaman dengan beliau itu adalah Imam Malik bin Anas. Tapi beliau ini mewakili Madinah, karena beliau besar di Madinah, wafat di Madinah. Ini yang sering disebut sebagai madhab sunnah, ya, full kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik bin Anas, yang kita kenal sebagai Imam atau mazhab Maliki. Kalau Imam Abu Hanifah ini sekarang pengikutnya tersebar. Ada di Mesir, paling banyak di Turki. Ada juga di India, Bangladesh, banyak itu apa Hanafi. Di Indonesia sedikit Hanafi. Kemudian kalau Imam Malik ini sekarang ini dulu di Madinah konsentrasinya. Sekarang di Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke Eropa. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki sana. Mayoritas di sana. Walaupun sebenarnya penduduknya sedikit. Negara-negara yang saya sebutkan tadi penduduknya sedikit. Nah, setelah itu ada Imam Muhammad bin Idris yang kita kenal sebagai Imam Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina. Tapi kemudian beliau berguru di Madinah dengan Imam Malik. Setelah selesai menuntaskan kitab Al-Muwatta, Imam Malik sendiri mengatakan kau perlu belajar dengan para imam yang lain, para guru yang lain. Kemana? Carilah guru-guru murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Maka ketemu dengan Imam Asy-Syaibani. Nah, Imam Asy-Syaibani inilah yang membuat Imam Syafi'i itu punya pandangan baru itu. Ya, lebih inklusif lagi, lebih luas lagi ketika beliau di Irak. Tapi nanti menuju akhir zaman, akhir kehidupan beliau, beliau pindah ke Kairo. Maka kita menemukan kaul jadidnya. Fatwa-fatwa baru Imam Syafi'i ketika berada di Mesir sampai beliau meninggal dunia. Nah, itu Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang terakhir
itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Saya skip dulu ya, yang ini saya skip dulu. Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal sebagai mazhab Hambali. Beliau besar di Baghdad, lahir di Baghdad, besar di Baghdad, bahkan yang paling berat mungkin menghadapi cercaan-cercaan orang-orang Syiah dan penguasa-penguasa zalim itu diantaranya Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal inilah kemudian mazhabnya menjadi mazhab Hambali. Hambali ini sekarang mungkin pengikutnya paling sedikit di antara empat itu, tapi cukup banyak, yaitu di Kerajaan Arab Saudi dan beberapa negara Teluk saja. Nah, kalau Syafi'i tadi, Indonesia, India sebagian, Mesir juga sebagian. Ini ada perbedaan pandangan mana yang lebih banyak pengikutnya. Ada yang mengatakan mazhab Syafi'i karena di Indonesia tuh banyak banget penduduknya, ya. Tapi ada yang mengatakan mazhab Hanafi lebih banyak saat ini. Tapi mazhab Maliki pasti selalu nomor tiga jumlahnya kalau sekarang, dan yang paling sedikit adalah mazhab Hambali. Ya. Tapi semuanya dikategorikan oleh para ulama sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu kenapa tadi mereka menyebut dirinya Ahlussunnah? Karena tadi ada yang Syiah, ada yang kemudian lebih mengambil jalur Imamiyah tadi. Dan kenapa jamaah? Karena dilihat dari track recordnya, inginnya persatuan itu lebih tepat, lebih banyak di sebelah yang berseberangan dengan Syiah. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kenapa kemudian muncul madhab? Bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk kemudian apa namanya menyulitkan orang dalam beribadah, dalam bermuamalah, tapi justru membentengi mereka dari paham-paham yang sudah banyak berkembang tadi. Nah, itu yang intisarinya untuk pagi ini. Kalau ini saya ingin mengatakan saja, banyak orang yang mendebat gitu ya bahwa nggak mungkin Syiah itu keluar dari Islam. Padahal kita sudah tahu tadi, akidah-akidahnya sudah sangat menyimpang. Sekarang kita lihat apa kata ilmuwan Syiahnya sendiri, seperti Profesor Muhammad Ali Amir Muzi. Di dalam bukunya The Divine God in Early Shiism, ini terbitan State University of New York Press tahun 94, dia mengatakan, mengakui the original Imamate doctrine, bahwa doktrin Imamiyah yang orisinal, jelas kata dia, was clearly of heterodox, esoteric, mystical, indeed even magical and occult character. Punya karakter apa? Tadi heterodox, esoterik, mystical, dan bahkan magical dan occult. Pemujaan yang sangat tinggi. Nah, kalau yang belum tahu heterodox itu, hetero itu dari bahasa Latin ya, Latin. Heter itu lain atau berbeda, doxa atau dox itu artinya ajaran. Jadi semua agama itu kalau dalam ilmu agama pasti ada ortodoksnya, yang asli maksudnya ortodoks. Jadi misalnya agama A yang asli, nah itu disebut ortodoksnya agama A. Agama B, ortodoksnya agama B. Kalau ada yang seperti agama A, tapi keluar membuat sesuatu yang varian yang baru, maka disebut heterodoks dari agama itu. Heterodoks dari agama itu. Gitu. Makanya gereja ortodoks menganggap Vatikan atau apa namanya Katolik itu sebagai heterodoks mereka. Nanti Katolik menganggap apa namanya gerakan Luther itu dulu Martin Luther ya nggak pakai King Pak. Kalau King itu yang orang hitam yang aktivis di Amerika, ini Martin Luther abad ke-15 abad ke-16 kan 1520 1521 itu yang kemudian mengeluarkan apa namanya serombongan orang yang tadinya nggak bisa baca Injil karena dimonopoli oleh gereja saja, akhirnya mereka terjemahkan Injil itu ke dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Ini Lutheran. Ya kemudian disederhanakan jadinya Protestan. Karena memprotes katakanlah kebijakan. Nah, itu Protestan itu dianggap heterodoksnya oleh Katolik dan seterusnya, nanti ada lagi ada lagi ada lagi. Nah, Islam juga ada polanya, bukan berarti kita niru mereka. Nah, jadi ketika ada Ahlussunnah, heterodoksnya keluar ini. Sholatnya masih kelihatan kayak sholat, walaupun tata cara dan ininya berbeda. Terus Ramadan diakui, tapi esensi-esensi ibadah yang utama, yang akidah, malah berbeda. Makanya kata Ali Amir Muzi, jelas Syiah itu heterodoksnya dari Sunni. Kemudian Arzina Lalani mengatakan, the Shia have generally been regarded by Sunni hersiographers as deviators. Jadi kata dia, memang betul kalau dilihat dari pokok ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka menyimpang, deviator itu menyimpang from the norm, dari norma-norma aslinya yang
jelas ini merupakan representasi dari heterodoksi. Gitu. Jadi kita kenapa ngambil dari pandangan mereka sendiri supaya objektif lah dalam tanda kutip bahwa ini mereka melihat diri sendiri heterodoks, bukan kita. Ya kalau kita sudah gampang dengan melihat eh, satu, dua, tiga, empat, lima akidah plus yang keenam di sini. Jelas itu nggak ada dalam Islam, tidak ada dalam Islam. Itu. Nah, walaupun tadi saya ingatkan bahwa mungkin saja ada orang Syiah yang mungkin tidak tahu ini. Dia bersyiah, tapi dia nggak ngerti. Mungkin dia sampai tahap mencintai Ali. Kalau mencintai Ali, kita semua mencintai Ali, Pak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi tidak mengimamkannya. Karena kalau mengimamkannya itu bukan sekedar dia jadi imam sholat, bukan. Mengimamkan itu berarti secara bersamaan berarti kita menyalahkan Abu Bakar. Ngapain Abu Bakar jadi pemimpin? Kalau kita mengimamkan Ali, makanya jangan ditaruh nama di depan Ali bin Abi Thalib itu imam, karena itu doktrin Syiah. Kecuali lagi dibahas. Kalau lagi dibahas, saya harus jelaskan kenapa Syiah menggunakan imam di depannya. Kenapa kita nggak usah? Bukan berarti kita merendahkan Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tidak jatuh namanya, tidak jatuh kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala hanya karena nggak naruh imam di depannya. Gitu. Ya, jadi gak usah ikut-ikutan Imam Ali gitu. Anda ngerti nggak konsekuensi mengimamkan Ali itu? Banyak yang nggak tahu tuh. Banyak teman-teman yang Imam Ali, Imam Ali. Saya bilang antas ya. Enggak kata dia. Loh kok diimamin? Loh kan ya wajar lah dia kan salah satu khulafaur rasyidin. Benar. Kalau gitu Imam Abu Bakar dong. Abu Bakar diimamin juga karena dia memimpin. Ya enggak juga, enggak enak katanya kalau Imam Abu Bakar. Loh kok akhirnya dalilnya enak nggak enak. Loh kalau dia enak nggak enak itu makanan Pak. Makanan itu bisa enak, bisa nggak enak. Tapi kalau akidah itu nggak bisa enak-enak nggak enak. Gitu. Jadi argumentasinya di situ ya. Tanpa harus kita menjadi ekstrim pula. Nah, tidak usah kita jadi ekstrim-ekstrim. Ya. Capek Pak ekstrim. Capek ekstrim itu. Nggak usah. Sebagaimana Allah jadikan, Rasulullah jadikan Islam itu mudah. Ya mudah, Islam itu mudah. Ngapain dirumit-rumitkan? Ditambah-tambahin konsep-konsep baru. Ya, bahwa dia akan hidup lagi. Loh, ya, bahwa dia nanti goib, nanti muncul lagi di belakang. Nah, sampai nanti bagaimana Al-Quran pun ada Al-Quran yang goib itu yang Mushaf Fatimiyah. Mushaf Fatimah, tapi nggak cukup waktunya untuk jelaskan sekarang. Saya nggak bilang kita harus ada kajian ini lagi. Saya nggak bilang gitu. Saya hanya mengatakan kita belum selesai. Udah gitu aja. Mau diterusin, ya oh, ayo. Nggak diterusin, ya nggak apa-apa. Itu. Jadi ya sudah cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak Agustin. Oh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bebas ya, maka tanya jawab ini sudah boleh mau apa gitu. Jadi nggak Ya, apa-apa, silakan. Jangan sampai dimarahin yang makan nanti. pencerahan Silakan. yang luar biasa, Pak. Lengkap dan detail. Hanya saya pernah membaca satu buku, alasan pemilihan Usman, sehingga Ali tidak terpilih dan ada pengaruh apa Abdurrahman bin Auf apa ya. Itu karena eh, Usman itu punya entrepreneurship atau jiwa wirausaha sehingga eh, beliau itu nanti akan bisa quote and quote itu memajukan apa ekonomi Islam. Apakah ini benar? Mohon Oke, penjelasan ya. lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dari Bapak-Bapak ada lagi? Biar sekalian dijawab nanti sama boleh, boleh. Ustadz. Sekalian. Ya, baik. Ustadz ini mau langsung ke ibu-ibu dulu pertanyaan atau mau Eh, langsung dijawab dulu? Terserah. Kalau ibu ada yang mau nanya, boleh sekalian. Ya, boleh. Boleh. Silakan Boleh. ibu-ibu mau ada pertanyaan? Asal jangan istri saya yang nanya. Di rumah saja. Ibu-ibu yang lain selain istri. Saya bawa istri saya sih tadi. Ya. Ada ibu-ibu? Belum. Saya nggak kelihatan di sini takutnya Ya. ketutup. Nggak ada. Nggak ada. Baik, silakan Ustadz. Baiklah. Ya. Ini bagus sekali. Mohon dicarikan bukunya apa. Saya kepengen tahu. Karena baru sekali ini saya menemukan bahwa ada argumentasi bahwa entrepreneurialnya Usman yang membuat dia terpilih. Kalau dari Tarikh Tobari,
Ya, Abdurrahman bin Auf itu cenderung kepada Utsman bin Affan karena ketika ditanya, apakah engkau siap meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh pendahulumu? Jawaban Ali, nggak bisa. Jawaban Utsman bin Affan, bisa. Nah, tapi harus dibedah dulu. Kenapa Utsman mengatakan bisa? Kenapa Ali bilang nggak bisa? Utsman bin Affan mengatakan bisa, ya wajarlah bisa kata dia. Karena dua orang sebelumnya orang baik. Pasti saya mau meneruskan yang baik-baik. Kan sebelumnya itu maksudnya Umar dan Abu Bakar kan? Iya orang baik, diterusin bisa. Jadi bisanya, siapnya, siap gitu atau bisa, bisanya, naamnya Utsman bin Affan itu adalah bahwa dia ingin meneruskan apa yang sudah dirintis oleh dua khalifah sebelumnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak. Tapi tidaknya itu bukan karena nggak mau, tapi mana bisa saya sebagus mereka. Paham nggak bedanya? Iya, tapi karena Abdurrahman bin Auf dikasih tugas untuk mengambil pilihan, ya kalau ada dua pilihan, maka yang pilihan zohir diutamakan daripada pilihan yang batin. Benar. Ya, nggak bisa kita nilai seseorang, oh tapi hatinya bagus. Hatinya bagus tuh nggak kepake Pak dalam evaluasi. Karena nggak bisa dievaluasi hati bagus gimana itu. Pemimpin, kalau kebijakan bagus bisa diukur. Polisi bagus bisa diukur. Niat nggak bisa diukur. Jadi nggak bisa tuh public office itu seorang apa istilahnya pemimpin pejabat publik terus bilang saya niatnya bagus loh. Nggak bisa Pak. Mana kita tahu niatnya nggak ada ceknya. Tapi saya sudah mengambil kebijakan ini karena menurut saya begini 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 begini. Nah itu bisa dievaluasi. Jadi tidak salah Abdurrahman bin Auf memilih Utsman karena dia mengatakan naam, ya oke kata dia. Walaupun sebenarnya sama naamnya Utsman dengan la-nya Ali bin Abi Thalib itu sama Pak maknanya. Kalau Ali bin Abi Thalib, ya mana mungkin saya. Jadi kata dia, nggak mungkin saya bisa sebagus Umar dan nggak mungkin saya bisa sebagus Abu Bakar. Jadi kalau kau suruh aku menjadi pemimpin untuk seperti mereka, nggak mampu saya. Tapi kalau pilih aku sebagai Ali, ya saya bisa kerjakan. Gitu jawaban Ali bin Abi Thalib. Nggak bisa disetel itu memang sudah bawaannya tawadu karena bertahun-tahun hidup bersama Nabi SAW. Gitu. Nah, jadi kita nggak bisa nyalain siapa-siapa kan? Itu Abdurrahman bin Auf nyaris itu dikecam sama Syiah. Tapi untungnya beliau mengatakan ya yang berkatakan naam yang ini, yang la yang ini, walaupun dua-duanya bagus di mata beliau, dua-duanya bagus. Ya sudah saya pilih ya yang bilang iya kan. Sama yang saya tanya Bapak, Bapak siap gak meneruskan proyek apa program-program ketua DKM yang lama? Misalnya, mau kan? Ya. Yang satu enggak. Ya saya pilih yang mau lah. Masa saya pilih yang enggak? Walaupun yang enggak ini bukan berarti enggak mau, tapi wah enggak sanggup lah, beliau kan lebih senior dari saya dan sebagainya. Itu. Jadi harus ditanya dulu la-nya kenapa, apa naamnya kenapa gitu. Itu. Tapi kalau ada kitab lain yang otentik, boleh dikasih tahu ke saya. Siapa tahu ada pemikiran itu. Saya terus terang belum pernah dengar. Ya, belum pernah dengar pertimbangannya karena entrepreneurial. Allah alam. Oh, kalau jiwa wirausahanya tidak ada perdebatan. Sepakat saya. Tapi yang jadi permasalahan saya itu apakah dia diangkat karena kewirausahaannya itu yang saya belum bisa pastikan. Nah, tapi kalau kewirausahaannya jelas, jelas begitu. Baik, Baik, Afwan. terima kasih Pak Agustin. Ya, baik dari ibu-ibu tidak ada? Tidak ada ya? Ada depan. Oh ada, Pak. Pak siapa? Oh nggak ada, Oh mau nggak ngasih ada. tahu. Oh, kirain Pak Helmi mau nanya tadi. Ah, silakan Pak, mau Oh ya, tanya. Silakan. tanya. Iya ya, saya langsung jawab ya. Iya. Jawab baik. Kalau Abu Bakar Siddiq waktu itu peristiwanya saya sudah jelaskan Juli ringkasnya ketika Rasulullah meninggal dunia Abu Bakar itu kan bersama Umar bersama Ali itu ada di luar rumahnya Rasulullah. Tapi dapat kabar bahwa di kampung Banu Sa'idah ada rapat yang hanya melibatkan orang-orang Ansor. Maka mereka berembuk bertiga itu. Ya sudah, Ali dan berempat rembuk. Ali dan Utsman karena menantu Nabi mengurusi ini. Sedangkan Abu Bakar dan Umar mertua, mertua Rasulullah dua-duanya. Ya kan? Abu Bakar itu anaknya Aisyah nikah sama Nabi. Maaf. Sedangkan Umar kan ada anak namanya Hafsah. Hafsah juga apa istrinya Nabi.
Jadi itu empat orang itu dua dua menantu, dua mertua. Nah, bagi tugas dia. Yang menantu ngurusin jenazah, yang mertua ngurusin jangan sampai pecah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalian sudah lupa Rasulullah mengatakan tidak mungkin ada pemimpin kecuali melibatkan orang-orang Quraisy, orang-orang Muhajirin maksudnya. Akhirnya mereka ingat, oh iya ya, iya. Gitu. Akhirnya batal lah itu apa namanya proses, hampir terpilih. Makanya dari situ akhirnya mereka merembukkan lagi siapa yang paling pantas. Kata kata Abu Bakar As-Siddiq, yang paling tepat di ruangan ini, di ruangan di forum itu adalah Umar bin Khattab. Karena Umar ini ada 14 ayat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan membenarkan pendapat Umar. Jadi di antara kita ini yang paling banyak dibenarkan Allah pendapatnya Umar. Umar agak gemetar gitu kan. Aduh, jadi deh gitu kan. Cari-cari kata dia. Jangan kata dia. Siapa di antara kalian semua yang dipilih Nabi untuk hijrah bersamanya? Siapa? Abu Bakar kan gitu kan. Siapa yang dikatakan oleh Nabi SAW nanti masuk surga dalam semua melalui semua pintu? Abu Bakar. Jadi ada dua kandidat bukan saling ngalahin tapi saling naikin. Abu Bakar menyebutkan kelebihan Umar, Umar menyebutkan kelebihan Abu Bakar. Hampir jadi kan dua-duanya. Kata Umar, jangan pilih saya lah ibaratnya gitu kan ada orang lebih bagus dari sini. Nah akhirnya orang-orang bingung nih dua-duanya sama besar. Ya sudah kalau begitu siapa nih? Nah, Umar duluan ngangkat tangan Abu Bakar. Saya pilih Abu Bakar aja. Siapa yang ikut? Ikut semua. Selesai. Abu Bakar itu aslinya datang ke Saqifah Banu Sa'idah, itu di depan Masjid Nabawi sekarang posisinya itu, kebun itu ingin pertama menghentikan jangan sampai ada pemilihan tanpa melibatkan muhajirin. Nah, yang kedua sebenarnya dia mentargetkan Umar, tapi malah kena diri sendiri. Karena zaman itu pemimpin saling saling puji, bukan saling jatuhin gitu. Itu. Kalau kalau Umar bin Khattab ketika Abu Bakar menjelang meninggal dunia, kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak ingin mencampakkan kalian kepada kebingungan seperti saya dulu. Maka saya tetapkan kalau saya meninggal dunia, Umar yang menggantikan. Jadi Umar melalui wasiat. Itu yang nggak disuka sama Syiah. Kok Umar, kok yang diwasiati Umar gitu oleh Abu Bakar, bukannya Ali. Itu prosesnya. Baik. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah semakin jelas ya, Bapak, Ibu-ibu, dari apa yang mungkin sudah kita pelajari 2 bulan lalu, insya Allah semakin lebih jelas. Dan bila mana nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan, semoga nanti sambil makan kita bisa sambil diskusi lagi. Baik, itu saja kita informasikan beberapa informasi. Infak terkumpul pada pagi hari ini 801.000 rupiah. Dan untuk hidangan sarapan kita pada hari ini, Sohibul Hajah, Ibu Dian Setiawan, kami ucapkan jazakallah khairan katsiran. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam pengajian keluarga subuh. Semoga Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mayastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, sami-sami.